Hai, saya Nurlailiah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jutaan orang Indonesia tahu apa itu Pancasila, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mengimplementasikannya. Banyak dari kalian yang tahu bahwa pada tanggal 1 Juni kemarin adalah Hari Libur Nasional. Tapi sebagian orang tidak tahu bahwa di hari itu dasar negara kita itu dilahirkan. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Krongsline atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dijadikan dasar dalam bersikap, bertingkah laku, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila memiliki makna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai insan manusia, kita harus saling menghargai hak antar umat beragama. Sila pertama, dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraannya. Sila kedua, di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga, kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun banyak perbedaan di Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan negara dan menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sila ketiga. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menghormati apapun keputusan yang sudah ditetapkan dan menerimanya dengan lapang dada, apapun itu hasilnya. Sila keempat dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini makin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan tidak diskriminasi antar individu. Sila kelima. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang setara. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan kita, maka
akan menimbulkan banyak masalah yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi? Jadi, kalau sudah tahu caranya, yuk mari kita satukan perbedaan dan mari kita eratkan kebinekaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, and comment agar pesan ini dapat tersampaikan lebih luas lagi. Saya Nur Lailiah, sampai jumpa.